pagi. Perkenalkan, nama saya Timotius Ratu dengan NIM 2022511038. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi remedial perencanaan pembelajaran sosiologi. 1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep belajar dan hakikat belajar dan mengajar? Konsep belajar merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku yang baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan keseluruhan proses pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapai tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Hakikat mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Kegiatan mengajar biasanya diidentikan dengan tugas guru di sekolah dan dosen di perguruan tinggi. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran dan kenapa perencanaan pembelajaran itu sebelum guru melakukan belajar mengajar. Alasannya, perencanaan pembelajaran adalah catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang antara lain meliputi unsur-unsur yaitu pemilihan materi, metode, media, dan evaluasi. Mengapa guru harus membuat perencanaan pembelajaran sebelum mengajar? Alasannya, perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nomor 3, dalam perencanaan pembelajaran ada 2 teori yang mendasari. Anda diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 2 teori tersebut. Teori yang pertama yaitu teori deskriptif. Yang kedua, teori preskriptif. Teori deskriptif merupakan teori yang menjelaskan fenomena-fenomena sebagai hipotesa seperti teori-teori belajar. Teori atau prinsip pembelajaran deskriptif menempatkan variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai givens dan mendeskripsikan hasil sebagai variabel yang diamati. Teori preskriptif yaitu menentukan tindakan yang menunjukkan hasil yang pasti seperti teori sistem, teori komunikasi, dan teori instruksional. Teori preskriptif adalah teori yang berorientasi pada tujuan, yaitu mempreskripsikan metode pembelajaran yang optimal untuk kondisi yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Nomor 4, buatkan alur perencanaan pembelajaran dengan argumentasi rumusan yang telah diatur dalam Permendikbud. Berikut alur perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar dan mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Memilih pengalaman belajar bukan hanya sekedar mencatat, menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif
untuk melakukan kegiatan tertentu. Misalnya mencari dan menemukan sendiri fakta. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok dan pendekatan individu. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dapat berperan sebagai sumber belajar, meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan pertimbangkan hal-hal berikut. 1. Keberagaman kemampuan intelektual siswa, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Lalu tipe-tipe media yang diproduksi digunakan secara khusus, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Apa yang dimaksud dengan silabus dan RPP? Yang dimaksud dengan silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nomor 6. Sebutkan komponen-komponen dari silabus dan RPP. Komponen-komponen yang terdapat dalam silabus yaitu 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah, 3. Kompetensi inti, 4. Kompetensi dasar, 5. Tema, 6. Materi pokok, 7. Pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, 8. Penilaian, 9. Alokasi waktu, dan yang ke-10 sumber belajar. Komponen-komponen RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah, 2. Identitas mata pelajaran, 3. Kelas atau semester, 4. Materi pokok, 5. Alokasi waktu, 6. Tujuan pembelajaran, 7. Kompetensi dasar, 8. Materi pembelajaran, 9. Metode pembelajaran, 10. Media pembelajaran, 11. Sumber belajar, 12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan evaluasi hasil pembelajaran. Sekian pesan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.